Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ini Hidayati, NIM 2086206167. Program studi yang saya tempuh ialah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan IPS Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Sebelum memasuki penjelasan tentang peran ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, terlebih dahulu kita menjelaskan tentang ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik barang maupun jasa, serta berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi merupakan ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian barang-barang juga kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah produk barang maupun jasa. Contohnya, di Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji kopi berkualitas dan pilihan. Kondisi inilah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola biji kopi mentah. Perusahaan tersebut kemudian memproses biji kopi sampai menjadi serbuk siap minum. Jadi, kopi siap saji akhirnya dijual dengan harga yang sesuai dengan biaya produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu aktivitas penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi bertujuan agar barang dan jasa tersebar luas kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, pemerintah melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk pangan unggulan dalam negeri, seperti komoditas alam. Produk yang dimaksud tersebut didistribusikan ke negara tetangga. Dalam hal ini, pemerintah berperan mendistribusikan dan mengangkat produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dari produsen. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan suatu nilai guna barang agar kebutuhan terpenuhi. Misalnya, seseorang membeli beras di warung untuk dimasak dan dikonsumsi bersama-sama keluarga. Manusia itu mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi barang pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya. Tanpa bekerja sama dengan orang lain, kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai jenis usaha. Berikut berbagai usaha dalam ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam
dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam di Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia yaitu padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah dan perusahaan besar. Yang ketiga, peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan ini adalah usaha perikanan darat, yaitu memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam, meliputi perikanan air tawar seperti gurami, nila, bawal, dan lele, dan payau seperti ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dilakukan untuk pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Yang keenam ialah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contohnya emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, industri. Industri adalah usaha untuk mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya benang menjadi pakaian. Yang kedelapan yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan perindustrian. Yang kesembilan, jasa. Jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contoh usaha jasa: dokter, guru, usaha beca, ojek, angkutan umum, bidang pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat itu untuk memberi lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan juga sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Berikut cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan kesalingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha perekonomian orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, meladani keberhasilan orang lain. Bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada usaha ekonomi perorangan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan pada umumnya pengelolaannya sederhana dan modalnya terbatas. Berikut jenis usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada pertanian, contohnya petani sayur. Yang kedua perdagangan, contohnya pedagang kaki lima. Yang ketiga jasa, contohnya penjahit dan pangkas rambut. Yang keempat industri, contohnya tembikar dan software. Dan yang kedua ada usaha ekonomi kelompok. Jenis usaha ini pengelompokannya dilakukan secara bersama-sama, baik modal maupun keuntungannya. Berikut jenis-jenis usaha ekonomi kelompok. Yang pertama ada firma. Firma bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Didirikan paling sedikit oleh 2 sekutu yang biasanya sudah saling kenal. Setiap anggota memiliki hak bertindak atas nama firma dan
dipercaya dan sedang menjalankan usaha. Jenis anggota atau sekutu dalam persekutuan komanditer itu ada aktif dan pasif. Aktif yang berperan sebagai investor atau penanaman modal dan pengelola CV. Pasif yang berperan sebagai investor tapi tidak terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal dengan nilai tertentu. Pemilik saham akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Jika PT ingin mengembangkan usahanya agar lebih luas lagi, sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ada yang terbentuk perusahaan umum, ada pula yang terbentuk PT. Bidang usaha BUMN bersifat strategis atau vital. Di Indonesia selain BUMN ada juga BUMD, yaitu badan usaha milik daerah yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kelima, koperasi. Berasal dari kata kooperasi atau cooperation, yaitu kerjasama. Di Indonesia, koperasi bisa ditemui di sekolah, kantor, dan desa. Keberadaan koperasi penting dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerjasama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Seseorang untuk semua dan semua untuk seseorang. Dan kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ekonomi impor dan ekspor dapat memenuhi kebutuhan satu negara dengan negara lain. Dan kegiatan ekonomi antar negara dapat memajukan kebutuhan setiap negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.